Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Mesyakmal dengan NIM 2023-31049 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Sistem Manajemen Energi Cerdas. Saya dari kelas Kecerdasan Buatan. Lanjut, pada pertama ini kita akan membahas soal UAS. Nah, pada soalnya yang pertama ada produk AI seperti model machine learning, games, atau lainnya untuk bidang energi atau kelistrikan yang akan kita buat dengan menerapkan algoritma machine learning atau teknik pencarian atau lainnya. Lalu deskripsikanlah produk yang dibuat dan tahapan pembuatannya. Pada soal kedua, buat program dari produk AI yang dipilih pada soal nomor 1. Nah, pada nomor 3 ini kita buat video yang menjelaskan penyelesaian soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, pada kali ini saya akan lanjut membuat videonya yang akan saya upload di YouTube channel saya. Lanjut, soal nomor 1, kita akan mendeskripsikan tentang produk AI yang dibuat, yaitu sistem manajemen cerdas, energi cerdas, dengan deskripsinya adalah sistem manajemen energi cerdas adalah aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang mengoptimalkan penggunaan energi listrik di rumah atau gedung. Nah, sistem ini menggunakan machine learning untuk memprediksi pola konsumsi energi dan memberikan rekomendasi penghematan listrik secara real time. Lalu apa saja sih fitur utama pada produk AI yang saya buat? Yang pertama, prediksi konsumsi energi harian atau mingguan. Nah, yang kedua, ada deteksi anomali penggunaan listrik. Yang ketiga, rekomendasi jadwal optimal penggunaan perangkat. Lalu yang keempat, dashboard monitoring real time. Dan yang kelima, alert atau peringatan penghematan energi. Jika pengguna telah memakai energinya secara berlebihan. Nah, lalu ada algoritma yang digunakan. Yang pertama adalah linear regression untuk prediksi konsumsi energi. Lalu ada timing clustering untuk mengelompokkan pola penggunaan. Lalu yang ketiga ada decision tree untuk sistem rekomendasi. Nah, lalu kita lanjut pada tahap pembuatan. Yang pertama pengumpulan data dengan mengumpulkan data historis, konsumsi listrik, cuaca, dan pola penggunaan perangkat. Lalu yang kedua, pre-processing data, yaitu membersihkan data, menangani missing values, dan normalisasi. Yang ketiga ada fitur engineering, membuat fitur baru seperti hari kerja atau libur, musim, jam, puncak. Lalu yang keempat ada training model, yang ini melatih algoritma machine learning dengan data historis. Lalu yang kelima ada evaluasi model. Nah, pada evaluasi model ini, testing akurasi diprediksi menggunakan MAI dan RMSI. Lalu ada implementasi, ini membangun aplikasi web dengan antarmuka yang user-friendly. Lalu ada deployment, deploy sistem ke cloud platform. Lalu yang terakhir ada monitoring, yaitu monitoring performa dan update model secara berkala. Lanjut, nah di sini saya juga menggunakan program Python dibangun dalam bentuk kelas sistem manajemen energi cerdas yang saya desain modular agar setiap fungsionalitasnya terpisah dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menunjukkan dahulu program Python yang telah saya buat. Nah, berikut adalah program Python yang telah saya buat, dapat dilihat, dan setelah ini saya akan menjelaskannya. Dengan output sebagai berikut. Di sini terdapat membuat data energi contoh, berhasil membuat 358 hari data energi, lalu melatih model AI, contoh prediksi energi, analisis pola penggunaan, lalu ada rekomendasi energi, tips hemat secara energi umum, deteksi anomalinya, lalu ada laporan energi mingguan. Lalu ini adalah grafiknya, ini ada energi dan konsumsi energi harian, dan ini adalah tanggalnya. Lalu ada prediksi versus konsumsi aktual.
Lalu ada visualisasi klaster penggunaan energinya. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskannya kembali. Nah, pada program Python yang telah saya buat, yang pertama itu tentunya ada struktur utama kelas. Ini saya membuat kelas dengan judulnya Sistem Manajemen Energi Cerdas. Nah, kelas ini memiliki 3 modul utama yang tentunya sesuai yang saya sebut tadi, ini linear regression untuk prediksi konsumsi energi hariannya, lalu yang kemis untuk clustering atau pengelompokan penggunaan listrik, lalu ada decision tree regressor untuk sistem rekomendasi berbasis input aktual. Lalu selanjutnya, nah, pembuatan data simulasi. Yang keduanya adalah pembuatan data simulasi. Fungsi buat data contoh membuat 365 data konsumsi energi harian berdasarkan yang pertama pola musiman, apakah dia musim panas atau musim dingin, lalu ada efek akhir pekan, apakah dia weekend atau weekday, lalu ada suhu lingkungan, bisa jadi yaitu mempengaruhi AC. Nah, lalu ada random noise agar data realistis. Output berupa data frame yang mencerminkan konsumsi energi harian lengkap dengan informasi suhu, hari, dan flag weekend. Lalu yang ketiga ada pre-processing data, yang mana yaitu membuat fitur baru, deviasi suhu, jarak dari suhu ideal yaitu 22 Celcius. Lalu ada musim sin per cos, yaitu fitur musiman dari hari ke berapa dalam tahun. Lalu ada lag features ya seperti konsumsi kemarin dan konsumsi minggu lalu untuk memperkuat konteks temporal. Lalu yang keempat ada pelatihan model. Fungsi latih model akan yaitu yang pertama itu melatih model linear regression untuk prediksi energi. Lalu ada melatih K-means untuk pengelompokan pola atau cluster. Lalu yang ketiga ada decision tree untuk sistem rekomendasi dan yang keempat ada mengevaluasi akurasi model dengan metrik MAI dan RMSI. Contoh output evaluasinya yaitu MAI ada 1,53 kW, lalu ada RMSI 2,07 kWh. Lalu yang kelima ada fungsi prediksi. Fungsi prediksi konsumsi energi menerima input pengguna seperti suhu, hari, dan konsumsi historis lalu mengembalikan hasil prediksi konsumsi energi dalam satuan kWh. Nilai minimum dijaga di 5 kWh. Jadi kita membatasinya dengan nilai minimum 5 kWh. Lalu ada yang keenam, ini klasterisasi pola penggunaan. Fungsinya akan menempati konsumsi energi pada salah satu dari 3 kategori. Apakah energi tersebut penggunaan rendah, sedang, atau tinggi? Karena hal ini penting untuk deteksi kebiasaan dan analisis tren. Lalu yang ketujuh ada sistem rekomendasi. Pada fungsi ini, memberikan saran berdasarkan prediksi dan konsumsi aktual. Jika konsumsinya tinggi, disarankan mengatur suhu AC, menghindari penggunaan alat berat, dan mencabut alat elektronik. Jika rendah, maka bisa menjadi waktu yang baik untuk menggunakan mesin cuci atau mengisi daya kendaraan. Lalu yang ke-8 ada fungsi deteksi anomali. Ini mendeteksi deviasi besar konsumsi aktual dan hasil prediksi. Jika lebih dari ambang 2,0 kWh, sistem akan memunculkan peringatan bahwa ada pola konsumsi yang tidak wajar selain yang digunakan. Lalu yang terakhir ada laporan energi. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu menyusun data statistik dalam seminggu terakhir. Total konsumsi seminggu terakhir. Ini meliputi total konsumsi, rata-rata harian, konsumsi maksimal dan minimal, serta jumlah hari dengan penggunaan tinggi. Nah, selain itu, saya juga membangun aplikasi berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. HTML ini memiliki tampilan UI yang user-friendly dan estetis dengan tema biru ocean energi. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan terlebih dahulu uh, tentang webnya.
Nah, inilah web yang telah saya rancang. Di sini kita bisa memasukkan suhu terlebih dahulu. Saya di sini ingin memasukkannya 26 Celcius. Lalu hari kerjanya apa harinya, apakah weekday atau weekend. Di sini saya memilih weekend. Lalu bulannya sesuai hari ini, bulan Juli, dan sekarang adalah hari Rabu. Konsumsi kemarin saya buat 18,5 aja, atau saya ubah deh 18 aja. Lalu konsumsi minggu lalu itu 16,3. Lalu saya di sini bisa memencet prediksi energinya. Nah, lalu muncullah hasil prediksinya ini, prediksi konsumsi energi hari ini. Lalu ada deteksi anomalinya. Saya coba masukin 0,3 deh, deteksi anomali. Nih, anomali terdeteksi konsumsi 14,2 kWh lebih rendah dari perkiraan. Periksa peralatan elektronik atau pola penggunaan tidak biasa. Di situ menimbulkan peringatan dari deteksi anomali. Lalu di sini ada rekomendasi energi. Konsumsi energi rendah diharapkan hari yang baik untuk menjalankan mesin cuci, waktu optimal untuk mengisi daya kendaraan listrik. Lalu ada mempertimbangkan untuk menjalankan dishwasher. Terus ada di sini tips hemat energi umum. Nah, gunakan cahaya alami saat siang hari atau seperti matikan lampu pada siang hari karena kita bisa mendapatkan cahaya alami dari matahari dari jendela. Lalu atur water heater ke 50-60 Celcius. Lalu lakukan perawatan rutin filter AC. Nah, di sini laporan energi simulasinya. Total konsumsi mingguannya yaitu 21 kWh, rata-rata harian 17,3. Lalu konsumsi tertinggi 21 kWh, konsumsi terendah ada 13,1 kWh. Baik, lanjut pada PowerPoint tadi. Nah, fitur-fitur HTML yang telah saya buat, yang pertama itu tadi yang telah kita coba ada formulir input suhu, hari, bulan, dan konsumsi historis. Lalu yang kedua ada tombol prediksi yang memicu simulasi prediksi berbasis rumus dan data input. Lalu yang ketiga ada visualisasi hasil prediksi konsumsi dalam satuan kWh. Lalu yang keempat ada penanda pola penggunaan dengan batch warna hijau, biru, dan oranye. Lalu yang kelima ada deteksi anomali berdasarkan konsumsi aktual. Nah, di situ juga ada saran hemat energi, lalu ada laporan mingguan berupa total, teratur, dan grafik simulasi. Lalu yang terakhir, semua interaksi berjalan secara dinamis di browser dan tidak perlu back-end. Logika AI-nya disimulasikan menggunakan formula matematika yang menyerupai model ML aslinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah uh, memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.